Bab 126, Master Menara Hijau 3. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Mengapa kamu menghalangi pandangan? Tunjukkan pada kami apa yang terjadi. Raungan ini datang dari kerumunan. Biasanya, Melkit akan melontarkan omelan pada mereka karena ketidaktahuan mereka terhadap penyelamat mereka, tetapi saat ini Melkit tidak peduli dengan pertengkaran orang banyak. Bukan hanya Melkit juga, mata ketiga Master Menara yang telah melangkah maju untuk melindungi penonton tertuju pada tiang api yang menjulang tinggi ke langit. Api perlahan menghilang dan panas yang mengamuk mulai memudar. Meskipun udara seharusnya masih dingin di awal musim semi, kerumunan mulai melepas mantel mereka karena mereka merasa berada di pertengahan musim panas. Eugene menatap lurus ke depan, melalui kabut yang bergerak dan goyah, saat dia menarik napas. Dia bisa melihat beberapa hal besar menggeliat di dalam. Eugene menyeringai dan melambaikan tangannya. Menanggapi hal ini, angin tempes bertiup dan menyapu semua panas yang tersisa dalam ledakan ke atas. Ini memungkinkan Eugene untuk mengkonfirmasi apa yang dilihatnya. Benda yang menggeliat itu adalah akar raksasa. Meskipun tidak sebesar pohon dunia yang dia amati di wilayah elf, akar ini milik pohon yang masih cukup besar untuk mengingatkannya akan hal itu. Jika seseorang harus memilih perbedaan terbesar antara kedua pohon itu, ujung dari setiap cabang dan akar pohon ini memiliki sesuatu yang tampak seperti kuncup bunga, tetapi, bagaimanapun juga, pohon ini memiliki penampilan yang cukup aneh. Bagian tengah batang pohon terbelah. Generik, yang berjalan keluar dari dalam pohon, menggigit keras bibir bawahnya seolah ingin mengambil darah. Meskipun dia baru saja terkena kombinasi Scorching Flame Ball dan angin seperti tornado tempes, tidak ada satupun tanda hangus yang tersisa di tubuh Generik. Eugene benar-benar kagum. Jadi inilah Yggdrasil, mantra tanda tangan dari Master Menara Hijau, Generik Osman. Saat badai api meledak, pohon keenam lingkaran ilahi langsung berubah menjadi Yggdrasil. Ledakan yang dihasilkan kemudian diblokir oleh casting mantra pertahanan terus-menerus dan lapisan akar secara instan. Eugene mulai berbicara tanpa terlebih dahulu mengirim tempes kembali ke alamnya. Saat dia menatap Generik, yang masih berada di tengah tornado tempes, Eugene melanjutkan, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu bukan mantra lingkaran keenam. Generik terdiam. Sepertinya kamu telah melanggar batasan yang kamu buat sendiri. Oh ya, kamu tidak benar-benar akan mencoba dan membuat argumen tentang fakta bahwa aku menggunakan mantra lingkaran ketujuh dan memanggil Raja Roh terlebih dahulu, bukan? Ejek Eugene. Tetap saja, tanpa menjawab apapun, Generik hanya memelototi Eugene. Meski bibir bawahnya yang dikunyah menutupi rasa pahit kekalahan, semangat Generik bergelora saat rasa darah memenuhi mulutnya. Bagaimana dia bisa dipermalukan seperti ini? Generik akhirnya melanggar batasan yang telah dia tetapkan sendiri. Pada saat itu, akan sulit untuk bertahan melawan ledakan dengan pohon ilahi atau mantra lingkaran keenam lainnya. Meskipun itu hanya satu Scorching Flame Ball, dengan tornado tempes ditambahkan di atas itu, serangan itu menjadi sangat mustahil untuk diblokir dengan apapun di dalam lingkaran keenam. Karena itu, Generik tidak punya pilihan selain menggunakan Yggdrasil. Jika dia tidak menggunakannya, meskipun dia mungkin tidak akan mati, dia masih akan mengalami aib yang sama. Tidak, sebaliknya ini mungkin bahkan lebih memalukan. Generik mengeluh. Eugene bertemu dengan tatapan Generik yang mendidih. Penghinaan, kemarahan, dan permusuhan semuanya tercampur ke dalam tatapan ini, menyatu menjadi niat gelap dan membunuh. Nah, tidak mungkin. Dia belum cukup gila untuk menjadi gila di tempat seperti ini, bukan? Eugene bertanya pada dirinya sendiri. Hanya menilai dari tatapannya, sepertinya Generik benar-benar akan berlari ke arahnya untuk mencoba dan membunuhnya, tetapi Eugene tidak terlalu khawatir tentang itu. Lagi pula, bukankah ada banyak penonton? Dan bukankah Master Menara Biru, Putih, dan Hitam semuanya menunggu di dekat sini? Eugene menyeringai dan menatap langit. Boom! Sebuah pintu besar jatuh dari langit dan tetap tegak saat mendarat di tanah. Pintu itu diukir dengan banyak ukiran yang rumit. Melihat ini, wajah Generik berkerut. Tampaknya sudah berakhir, kata Lovelian sambil turun tak lama kemudian dan duduk di atas pintu. Saat matanya menyala merah karena marah di antara poni rambutnya yang pirang, Lovelian bertanya menantang, atau mungkin kamu berniat untuk melanjutkan? Petik 2. Red Tower Master, Generik akhirnya meludah, setelah dia mengubur semua pikirannya yang membunuh jauh di dalam hatinya dan memutar sudut bibir kayunya menjadi senyuman kaku. Muridmu, dia benar-benar mengesankan. Lovelian setuju dengan puas. Aku yakin bukan hanya kamu, semua orang di sini juga memikirkan hal yang sama. Eugene melihat ke pintu tempat Lovelian duduk dengan mata berbinar. Ini mungkin pertama kalinya dia melihatnya secara langsung, tetapi melihat mantra dengan kedalaman sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa mengerti bahkan dengan Akasha dan seluk-beluk formulanya mengingatkannya pada pintu apa itu. Itu adalah Pantheon, mantra tanda tangan dari Master Menara Merah, Lovelian. Alasan mengapa Lovelian memanggilnya sejak dia mulai turun ke tempat kejadian adalah karena Generik masih menggunakan Yggdrasil di lapangan, dan tidak hanya itu, dia juga merasakan niat membunuh yang halus datang dari tatapan Generik. Tuan Menara Hijau, seru Lovelian sambil meletakkan tangannya yang bersarung tangan di kusen pintu. Pandanganmu terasa agak sombong. Apakah muridku entah bagaimana mengganggumu? Petik 2. Bagaimana bisa? Generik dengan enggan membantah.
Aku hanya merasa kagum dengan bakat junior yang meluap-luap ini. Lovelian diam-diam menatap generik. Ketuk-ketuk-ketuk. Dalam keheningan ini, suara Lovelian mengetuk kusen pintu menggema di udara. Sambil mengusapkan punggung tangan ke bibir bawahnya yang kini berdarah, generik mundur beberapa langkah. Petik 2. Dia benar-benar mengesankan, ulang generik sambil menghela nafas. Splash. Yggdrasil tersebar menjadi debu. Bahkan tanah yang bergejolak dengan tenang mereda. Saya tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi sangat luar biasa. Saya mendengar bahwa dia berhasil menggunakan Seven Circle Scorching Flame Ball, tetapi untuk berpikir bahwa dia akan benar-benar dapat menggunakan rotasi terbalik juga, dan bahkan memanggil Raja Roh Angin di atas itu. Generik sengaja mengangkat suaranya saat dia mengatakan ini sambil terkekeh. Generik tidak ingin mengungkapkan harga dirinya yang terluka dengan bersikap pemarah. Meskipun demikian, jika dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, dia lebih suka menenangkan emosinya yang buruk dengan beberapa kata pilihan. Sementara generik melakukan ini, Eugene membentangkan jubah kegelapannya dan berkata, itu semua berkat Mer. Meskipun jubahnya sudah dibuka untuknya, Mer gagal muncul karena isyarat. Baik Reverse Rotation dan Scorching Flame Ball adalah mantra yang seharusnya belum bisa ditangani oleh Eugene, tetapi dia berhasil melemparkannya berkat bantuannya, dan bahkan jika Mer ingin bersembunyi, dia tidak dapat menghindari menerima pujian. Untuk ini. Petik 2. Sekarang sungguh, kata Eugene sambil menghela nafas ketika dia meraih jubahnya, meraih tudung Mer dari tempat dia berbaring jauh di dalam. Saat dia diseret keluar seperti ini, Mer hanya berbaring lemas, matanya berputar-putar. Mer mengerang lemah. Uark. Kerja bagus, Eugene memujinya. Kami sudah selesai, kan? Tidak apa-apa bagiku untuk beristirahat sekarang, kan? Mer memohon. Lagi pula kamu tidak perlu tidur, ejek Eugene. Meski begitu, aku masih butuh istirahat. Sejak aku pertama kali diciptakan. Ini adalah pertama kalinya aku merasa sangat lelah, Mer merengek ketika dia mencoba menggeliat kembali ke jubahnya. Namun, Eugene tidak melepaskan Mer dan memegang erat tudungnya. Tunggu sebentar lagi, katanya. Mer dengan kekanak-kanakan melontarkan pertanyaan, mengapai? Ada sesuatu yang masih perlu kamu dengar, kata Eugene. Bahu generik bergetar mendengar kata-kata ini. Mata Mer, yang terkulai mengantuk, mulai berbinar saat kehidupan kembali pada mereka. Melemparkan kembali tudungnya yang terangkat, Mer menatap generik. Petik 2. Itu benar, Mer perlahan mengeluarkan kata-kata itu saat senyum lebar tersungging di wajahnya. Tuan Eugene, Anda benar-benar menang. Anda mengalahkan Master Menara Hijau, Generik Osman, dalam duel. Ini semua berkat bantuanmu, Eugene mengakui dengan murah hati. Oh, tidak sama sekali. Bahkan tanpa saya yakin Anda akan bisa menang hanya. Atau mungkin tidak. Iya itu betul. Jika saya tidak ada di sana untuk membantu, tidak mungkin Sir Eugene bisa menang. Bukankah itu benar? Aku mengatakan yang sebenarnya, bukan. Mer menoleh untuk melihat ke arah Eugene dan tersenyum bangga saat dia menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Kamu mungkin kuat bahkan tanpa bantuanku, tapi karena aku membantumu, kamu menjadi lebih kuat. Berkat itu, apakah Anda tahu betapa sulitnya bagi saya? Serius, rasanya aku akan kepanasan karena beban menghitung semua formula itu. Kedengarannya terlalu dibesar-besarkan, kata Eugene. Baiklah, itu berlebihan. Tidak peduli berapa banyak prosesor saya terbebani, saya tidak akan kehabisan tenaga hanya dengan menghitung rumus. Karena struktur inti saya diciptakan tidak lain oleh Lady Sienna, Mer dengan bangga menyatakan. Eugene mengangguk setuju dan menepuk kepala Mer. Ketika dia pertama kali mulai menepuknya, Mer telah memperingatkannya bahwa dia tidak boleh melewati batas dengannya, tetapi pada titik tertentu, dia berhenti menolak sentuhan Eugene. Petik 2. Bisakah kamu benar-benar melupakan taruhannya? Eugene akhirnya bertanya, menatap generik yang berdiri di sana dengan kaku. Bibir generik berkedut diam-diam, seolah kehilangan kata-kata, dan wajahnya berkerut mengerikan ketika dia mendengar pertanyaan Eugene. Apakah dia lupa taruhannya? Tidak, tentu saja dia mengingatnya. Jika dia dikalahkan, maka dia harus berlutut, menundukkan kepalanya, dan meminta maaf kepada Mer dengan sangat tulus. Mungkinkah kamu malu karena memiliki begitu banyak penonton? Goda Eugene. Benteng tanah yang tinggi telah diturunkan. Meskipun mereka tidak dapat melihat momen yang menentukan, kerumunan dapat dengan mudah mengetahui siapa pemenang antara Eugene dan generik dengan tatapan cemas dan menundukkan kepala. Generik merasa semua yang terjadi adalah bagian dari konspirasi untuk membuatnya gila. Eugene mendengus tertawa ketika dia melewati Lovelian dan mendekati generik. Begitu dia berdiri di depan generik, kaki Eugene dengan ringan mengetuk tanah. Gruowan. Benteng tanah yang baru dibuat sekarang mengelilingi Eugene dan generik. Kalau seperti ini, tidak akan ada yang bisa melihat kita. Karena saya membuat konsesi seperti itu, seharusnya tidak apa-apa sekarang, kan? Eugene menekan generik. Petik 2. Gur. Setelah menatap kosong ke lingkungan barunya, generik mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan senyuman saat dia menggeram. Kamu ingin aku berterima kasih. Apa kamu benar-benar ingin mendorongku sejauh ini? Apakah ini bahkan tidak cukup?
Senyum Yujin menghilang dari wajahnya. Tuan Menara Hijau, aku telah memenangkan duel kita. Anda, Master Menara Hijau, adalah orang yang membatasi diri Anda sendiri. Anda juga yang memutuskan untuk tidak membatasi saya. Mungkinkah Anda benar-benar berpikir tidak mungkin Anda kalah? Keheningan generik sama baiknya dengan pengakuan. Konten iklan. Jika itu masalahnya, sepertinya Master Menara Hijau benar-benar meremehkanku, kata Yujin dengan cemberut. Sedemikian rupa sehingga bahkan menghina. Saya seorang Leonhardt, serta Master Menara Merah, murid Lovelian Sophis, dan saya bahkan telah diakui sebagai penerus Wise Siena. Dengan penyesalan yang lebih baik, generik memprotes, kalau bukan karena pembatasan. Yujin mendengus dan berkata, bukankah itu sudah jelas? Saya juga sadar akan hal itu. Jika Master Menara Hijau baru saja menetapkan batas di lingkaran ke-7 alih-alih lingkaran ke-6, saya tidak akan bisa menang semudah seperti yang saya miliki sekarang. Apa? Generik menggonggong, matanya menyipit saat dia menatap Yujin. Mudah. Anda mengatakan bahwa Anda menang dengan mudah. Melawan saya. Jika tidak, apakah itu terlihat seperti kemenangan yang sulit bagi saya? Green Tower Master, dari awal duel kita sampai akhir, semua gerakanmu dilakukan sesuai keinginanku, ungkap Yujin. Generik tidak dapat mengumpulkan sanggahan. Yujin memberikan beberapa saran, kamu harus mengakui kebenarannya, Green Tower Master. Anda melebih-lebihkan kekuatan Anda sendiri. Jika Anda pergi ke duel tanpa membatasi diri Anda, apakah saya bisa menang? Haha, jika itu masalahnya, maka saya mungkin juga menjadi Master Menara Hijau, bukan? Generik tidak bisa mengatakan apa-apa untuk ini. Semua yang dikatakan Yujin adalah kebenaran, dan mencoba untuk membantahnya hanya akan membuat generik semakin membodohi dirinya sendiri. Petik 2. Aku akan membungkuk. Dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Dia juga tidak bisa berbuat apa-apa tentang fakta bahwa dia telah menjadi mabuk karena kesombongannya sendiri dan terlalu percaya diri pada kemampuannya sendiri, sehingga membuatnya salah yakin akan kemenangannya sendiri. Lututku. Dia telah meremehkan lawannya dan mengabaikan kartu apa yang bisa disembunyikan Yujin. Generik sangat yakin akan keunggulannya dalam pertarungan dan sangat yakin bahwa dialah yang mengendalikan lawannya. Petik 2. Dan minta maaf. Jadi kehormatan apa yang ada untuk menentang hal itu sekarang? Kamu, tidak, ciptaan terhormat dari Siena yang bijaksana. Aku menyebutmu hanya familiar, meremehkan keberadaanmu, dan ayahku bahkan membedahmu untuk tujuan eksperimen, aku generik. Sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin mengatakan kata-kata ini. Dia juga tidak mau menundukkan kepalanya dan dia pasti tidak mau menekuk lututnya. Adapun permintaan maaf ini, dia benar-benar ingin bertanya mengapa dia dipaksa melakukan hal seperti ini. Namun, generik tetap harus melakukannya. Tidak peduli alasan apa yang dia buat, dia tidak bisa mengubah hasil duel. Lagi pula, bukankah dipukuli oleh anak laki-laki yang jauh lebih muda darinya sudah cukup memalukan? Daripada membantahnya, lebih baik mengaku kalah dan menggunakan larangan itu sebagai alasan untuk mengurangi rasa malu dari duel ini. Jika tidak ada batasan, maka tentu saja dia akan menang. Untuk melindungi kehormatannya yang tersisa, generik hanya perlu menerima hasil dan menepati kata-kata yang diucapkannya dengan tergesa-gesa. Saya minta maaf untuk semua itu, generik mengakhiri permintaan maafnya. Mengerti? Jawab Mer sambil tersenyum. Dia berjalan keluar dari jubah Yujin sepenuhnya dan berdiri di depan generik yang berlutut. Aku, Mer Merdain, telah menerima permintaan maaf dari Master Menara Hijau, kata Mer secara resmi, membusungkan dadanya, meletakkan tangannya di pinggul, dan menatap generik. Dari sini, dia melihat dengan sangat baik ke atas kepala generik yang tertunduk dalam. Melihat ini, dia tidak bisa menahan perasaan segar di dalam. Mer mendengus bangga beberapa kali sebelum berbalik dan kembali ke Yujin. Tuan Yujin, kami berhasil. Mer bersorak. Yujin mengangguk dan setuju. Itu benar, kita berhasil. Yujin membuka jubahnya sedikit, tetapi Mer tidak masuk ke dalam. Sebaliknya, dia mendekat dan berpegangan pada salah satu lengan Yujin sambil cekikikan. Mungkin karena tubuhnya telah terbebas dari semua ketegangannya, tetapi dia merasa sulit untuk berjalan dan menyeret kakinya. Pada akhirnya, Yujin mengangkat Mer dan mendudukkannya di bahunya. Mer mengeluarkan suara kaget, tetapi segera memperbaiki postur tubuhnya untuk duduk dengan aman di bahu Yujin. Ini lebih tidak nyaman daripada tetap berada di dalam jubah, komentar Mer. Tentu saja akan tidak nyaman, aku Yujin. Sepertinya aku perlu menyiapkan bantal untuk saat-saat seperti ini. Atau yang lain, Sir Yujin, jubah ini bisa mengubah penampilannya, kan? Bulu berduri ini, tidak bisakah kau menukarnya dengan bantal empuk? Mer diminta. Yujin mengakui, saya bisa mengubahnya, tetapi saya tidak mau. Kenapa harus saya, orang gila macam apa yang berkeliaran dengan mengenakan bantal di bahu jubahnya? Tidak bisakah kamu melakukan itu saat aku sangat lelah? Mer cemberut. Ya, aku benar-benar tidak bisa. Jika tidak nyaman dan Anda tidak tahan, kembali saja ke dalam jubahnya, kata Yujin padanya. Kaulah yang menempatkanku di sini, Sir Yujin. Karena itu lebih mudah daripada menggendongmu di pelukanku. Yujin tetap menolak untuk mengubah penampilan jubahnya, membuat Mer cemberut karena kecewa. Benteng tanah yang baru saja ditinggikan diturunkan.
Pada saat yang sama, generik berdiri dan dengan rapi membersihkan debu dari lututnya. Namun, dia tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan ekspresi bengkoknya. Setelah memelototi Eugene, yang berdiri membelakangi generik, yang terakhir melemparkan bling dan meninggalkan alun-alun segera setelah penghalang menghilang. Mengapa kamu menyembunyikannya? Melkit rewel saat dia mendekat. Lagi pula, aku juga ingin melihat bajingan itu, Master Menara Hijau, berlutut dan menangis seperti bayi. Dia memang berlutut, tapi dia tidak menangis, Eugene memberitahunya. Itulah mengapa ada masalah dengan metodemu. Dikatakan bahwa permintaan maaf hanya lengkap ketika ada air mata juga. Jika aku ada di sana bersamamu, aku akan membuat air mata dan ingus mengalir di wajah Master Menara Hijau, lelaki tua yang tak tahu malu itu, kata Melkit sambil menghela napas dalam-dalam dengan penyesalan yang tulus. Lovelian memperhatikan Eugene dari samping. Ini adalah pertama kalinya Eugene melihat Lovelian dengan ekspresi seperti itu di wajahnya, dan mata yang dia gunakan untuk memandang Eugene juga berbeda dari biasanya. Pateon yang dipanggil Lovelian belum menghilang dan masih berdiri tegak di belakang punggung Lovelian. Itu. Eugene mencoba tersenyum cerah ketika dia memiringkan kepalanya ke samping dan bertanya, apakah aku membuatmu marah? Ya, jawab Lovelian tanpa ragu-ragu. Saya marah. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Eugene, apakah Anda tahu kemana saya pergi hari ini dan mengapa saya pergi ke sana? Eugene ragu-ragu. Oh iya, Anda baru saja mengunjungi Abram, bukan? Betul sekali. Saya baru saja kembali dari Abram. Eugene, aku benci pergi ke Abram. Saya benar-benar membencinya. Kecuali mereka adalah anggota Court Wizards, tidak ada penyihir yang senang pergi ke Abram 1. Karena pergi ke sana membuat seorang penyihir merasa tidak berdaya, Lovelian mengakui sambil melambaikan tangannya sambil menghela nafas panjang. Pada gerakan ini, pintu Pantheon yang berdiri di sana menghilang menjadi kabut. Lovelian menjelaskan, dengan sidang dan selesai, keluarga kerajaan Arot telah mengakui bahwa Akasha berada di bawah kepemilikan Anda, Eugene. Namun, Raja Arot tidak hadir di persidangan, jadi seseorang perlu melapor kepadanya secara detail dan menjamin nilai Anda dan hubungan baik Anda yang berkelanjutan dengan Arot. Itulah sebabnya Lovelian dipanggil. Dia adalah penguasa Menara Merah, institusi Arot, dan Archwizard yang telah memegang posisi otoritas di Arot selama puluhan tahun. Percakapan dengan Yang Mulia cukup menyenangkan. Yang Mulia juga menerima situasinya. Namun, percakapan yang begitu lama dengan Abram membuat saya merasa sangat tidak nyaman. Meski begitu, demi muridku, aku melakukan yang terbaik untuk menanggungnya, Lovelian menyalahkan Eugene. Eugene tergagap. Itu, aku minta. Jangan minta maaf, kata Lovelian tanpa membiarkan Eugene menyelesaikan apa yang dia katakan. Petik 2. Tapi kamu bilang kamu marah. Eugene dengan patuh menunjukkan. Saya marah. Aku marah padamu, Eugene, karena kau cukup gegabah menerima duel seperti itu. Karena Master Menara Hijau adalah orang yang menantangmu untuk berduel, dia tidak akan bisa menolak bahkan jika kamu meminta untuk menundanya. Anda seharusnya memastikan untuk berdiskusi dengan saya terlebih dahulu tentang apakah kondisi duel itu adil, sebelum Anda setuju untuk berduel dengan Master Menara Hijau. Lovelian menghukum. Hei sekarang, Master Menara Merah, Melkit memotong. Aku juga ada di sana. Saya pikir kondisinya cukup adil. Lovelian menuntut, harap diam, Master Menara Putih. Anda bukan Tuan Eugene. Intervensinya terbukti tidak berguna, Melkit menggerutu dan menggelengkan kepalanya. Jadi maksudmu kamu marah karena aku bertindak sendiri? Eugene menegaskan. Itu karena kamu kurang berhati-hati, koreksi Lovelian. Eugene berargumen, namun, saya menang. Itulah mengapa aku mengatakan bahwa kamu tidak perlu meminta maaf. Bahkan jika kamu terlalu ceroboh dalam melakukan duel seperti itu, Eugene. Kamu memenangkan duelmu dengan Generik Osman, Archwizard dan Green Tower Master, kata Lovelian dengan bangga, suasana hatinya tidak lagi marah. Kamu luar biasa. Ini semua berkat aku, Mer, yang masih duduk di bahu Eugene, menyela dengan angkuh. Ya, Lovelian setuju. Lady Mer juga sangat mengesankan. Itu, jika aku tidak memastikan untuk memblokirnya dengan benar, sebagian besar penonton akan mati terbakar, Melkit, yang mendengarkan dengan diam, mendorong dirinya kembali ke percakapan. Lovelian menoleh untuk melihat Melkit dengan ekspresi ragu-ragu, sebelum berkata, betapa menakjubkan. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya, jawab Melkit dengan agak malu dan berusaha menghindari tatapannya. 1. Bagi yang sudah lupa, Abram adalah istana kerajaan Arot. Sienna memasang segel khusus di atas pulau tempat istana dibangun, itu mencegah semua orang kecuali mereka yang diizinkan oleh keluarga kerajaan untuk menggunakan sihir mereka.